Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi terkait Q. Dengan saya sendiri Zaki Fikran Kasmada dengan NIM F1G123-038. Selanjutnya ada Putri Adelia dengan NIM F1G123-033. Selanjutnya ada Siti Nur Aisyah dengan NIM F1G123-035. Selanjutnya ada Zulaiha dengan NIM F1G123-039, dan yang terakhir ada Indah Hairunisa dengan NIM F1G123-045. Oke, untuk mengefisiensikan waktu dan tempat untuk teman-teman, saya persilahkan dengan hormat. Q dapat didefinisikan sebagai struktur data linear yang mengikuti prinsip first in dan first out atau FIFO. Dalam sebuah queue, elemen-elemen disusun berdasarkan urutan kedatangan, yaitu elemen yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar. Dalam sebuah queue memiliki beberapa operasi, yaitu NQ menambahkan elemen di awal, DQ menghapus elemen di awal, pick menambahkan elemen tanpa menghapusnya, dan isempty melihat apakah antrian kosong. Queue seperti antrian di dalam supermarket, di mana orang yang pertama kali masuk akan dilayani pertama kali. Kamu bisa menambahkan orang ke dalam antrian NQ. Kamu bisa mengeluarkan orang dari antrian DQ. Kamu bisa melihat siapa yang akan pertama kali dilayani pick, dan melihat apakah antrian kosong is empty. Dengan mengikuti fungsi-fungsi ini, kita bisa membuat program aliran data atau tugas dengan urutan tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi studi kasus. Jadi, studi kasus yang kami ambil adalah tentang PT Pos Indonesia Persero cabang Manokwari yang sedang mengalami situasi terkait dengan sistem antrean penarikan dana pensiun Asabri. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan efisiensi dan kinerja layanan mereka dalam memproses penarikan dana pensiun. Penelitian ini berfokus pada analisis teori antrean dengan sistem jalur tunggal untuk memperbaiki proses pencairan dana pensiun. Permasalahan yang dialami PT Pos Indonesia Persero cabang Manokwari antara lain adalah perlunya meningkatkan efisiensi proses pencairan dana pensiun, memastikan kinerja pelayanan yang optimal, dan mengelola sistem antrean secara efektif untuk memenuhi standar dan ekspektasi pelanggan. Perusahaan bertujuan untuk menyederhanakan proses layanan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan dalam menangani pencairan dana pensiun. Dalam menerapkan model antrian jalur tunggal dan memanfaatkan pendekatan layanan first come first service, PT Pos Indonesia Persero cabang Manokwari berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan pelayanan kepada para penerima manfaat dana pensiun secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dengan NIM F1G123-035 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu batasan. Batasan masalah pada studi kasus ini yaitu antrian yang terdiri dari 548 penerima dana pensiun Asabri di PT Pos Indonesia atau Persero cabang Manokwari. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai program. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Fikran Kasmada dengan NIM F1G123-038. Oke, pertama di sini ada Devin Max 548. Maksudnya adalah maksimal data yang dapat diinputkan oleh program ini yaitu adalah 548. Kemudian ada Ray dengan string data max yang dimana di sini juga ada integer atas sama dengan 0 yang kita deklarasikan. Oke, kemudian di sini ada fungsi non void yang dimana bertipe data kan boolean, yang dimana tipe data boolean ini cuma memiliki dua, yaitu true or false. Oke, di sini dikatakan jika atas lebih besar daripada max maka akan true,
atau full, dan dikatakan tidak full ketika dia lebih kecil daripada max. Atasnya ini, oke. Selanjutnya di bawahnya ada tipe data void. Oke, tipe data void ini kita beri nama NQ, yang dimana dikatakan jika tidak full maka keluarkan cout, masukkan data sin yang data akan disimpan pada array atas dan atas akan ditambahkan. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi ada tipe data non-void yang bertipe data boolean sama seperti sebelumnya, yang kita beri nama kosong. Ketika atas sama dengan satu setara dengan 0, maka dikatakan true, dan jika tidak maka false. Jadi kalau atas itu sama dengan 0, maka itu akan dikatakan kosong. Sementara jika dia memiliki jumlah, itu tidak akan dikatakan kosong. Oke, kemudian kita berlanjut di sebelah kanan, yaitu di sini kita punya tipe data void yang kita beri nama view. Oke, view if tidak kosong, jika tidak kosong maka akan dioutputkan cout data antrian. Kemudian di sini kita ada perulangan for, di mana integer a sama dengan atas dikurangi 1, dan atas dan syaratnya adalah a lebih besar atau sama dengan 0. A dan a di-decrementkan. Oke, di sini ada cout a tambah 1, yang dimana tadi di array a tadi a tambah 1, kemudian kita mengeluarkan titik, baru kita keluarkan lagi data array ke a dan kita inline-kan. Kemudian else if-nya full. Jika antriannya tidak full, maka di sini akan diberi nama antrian masih kosong. Dan ketika sudah else atau sudah full, maka dikatakan antriannya penuh dan kemudian disetkan inline. Oke, di sini kemudian ada fungsi void yang kita beri nama deq. Fungsi deq ini berjalan ketika if tidak kosong, sama seperti fungsi NQ tadi. Itu ketika tidak kosong maka dijalankan sebuah perulangan for, yang dimana integer a sama dengan 0, a lebih kecil daripada atas dikurangi 1, maka a plus plus. Oke, data yang ada pada array ke a sama dengan data a tambah 1, dan atas akan decrementkan atau dikurangi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Putri Adelia. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia dengan NIM L1G1233033. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma dari potongan kode yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yakni Zaki Fikran Kasmada. Oke, baik, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan bagaimana algoritma dari potongan program atau potongan kode di atas ini. Nah, jadi di bagian inline kita ini terlebih dahulu mendeklarasikan dua variabel. Variabel pertama adalah pil dan variabel kedua adalah isi. Variabel pil untuk menyimpan pilihan menu dan variabel isi ini untuk menyimpan data sementara. Lalu selanjutnya kita memiliki loop untuk menampilkan menu terus-menerus sampai pengguna sendiri yang nantinya memilih untuk selesai atau keluar. Nah, di dalam loop ini nanti akan menampilkan informasi baru. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu layarnya dengan menggunakan sistem CLS. Jadi sistem CLS ini fungsinya yaitu untuk membersihkan layar sebelum nantinya menampilkan menu baru. Nah, setelah kita bersihkan layarnya, nanti akan muncul menu baru yang memiliki dua opsi, yakni NQ dan DQ. NQ untuk memasukkan data dan DQ untuk mengeluarkan data. Nanti pengguna akan diminta untuk menginput atau memilih
yang nantinya jawabannya akan disimpan dalam variabel pil. Nah, sebelumnya kan pengguna telah memasukkan jawabannya dan kemudian disimpan dalam variabel pil. Nah, selanjutnya berdasarkan pilihan dari pengguna tadi, program nanti akan melakukan tindakan yang sesuai. Nah, kalau semisal penggunanya memasukkan angka 1, di mana angka 1 ini kan dia NQ, yakni memasukkan data. Nanti program akan memeriksa dulu apakah antriannya sudah full atau belum. Nah, kalau sudah full, nanti program akan mengeluarkan petunjuk kalau program ini sudah full. Kalau semisal belum penuh, pengguna akan memasukkan data yang akan disimpan di posisi atas. Itu jika antrian penuh, tapi kalau antrian tidak penuh, nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan data yang nantinya akan disimpan di posisi paling atas. Lalu kemudian nanti akan diturunkan ke posisi berikutnya. Jadi dia kalau kayak dikasih data 1, 2, 3, 4, 5 misal, yang dikasih masuk pertama itu data nomor 1, lalu dimasukkan data nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti kalau penggunanya memilih mengeluarkan angka 5 misalnya, memilih untuk mengeluarkan, yang akan keluar pertama kali itu adalah angka 1, karena yang pertama di input atau dimasukkan itu adalah angka 1, makanya yang pertama keluar adalah 1 juga. Tapi sebelum mengeluarkan data itu biasanya, program itu akan mengecek dulu ini apakah antriannya ini kosong apa tidak, dengan menggunakan isEmpty ini variabel isEmpty, pokoknya isEmpty ini. Nah, kalau kosong, nanti program akan menampilkan pesan antriannya kosong, dan jika dia tidak kosong, elemen terakhir yang ada di antrian ini akan dihapus, dan posisi atas itu nanti akan diturunkan untuk memperlihatkan bahwa telah terjadi pengurangan elemen atau pengurangan data. Nah, setelah operasi NQ dan DQ telah dilakukan, maka program akan mengirimkan pesan konfirmasi bahwa pengguna sudah boleh keluar dari program dengan menekan angka 0. Setelah pengguna menekan angka 0, nanti programnya akan keluar dari loop lalu berhenti. Dan paling terakhir sekali, program akan mengirimkan pesan bahwa terima kasih telah menggunakan program ini. Ya, itulah algoritma dari kode di atas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang terlihat pada output program kami, terdapat 2 pilihan, yaitu pilihan pertama NQ, yaitu untuk memasukkan data-data dari penerima dana pensiun secara berurutan yang berupa data antrian seperti yang terlihat pada output. Pilihan kedua yaitu DQ, yaitu untuk mengeluarkan data berdasarkan data yang lebih awal dimasukkan. Terima kasih, sekian dari saya. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 9 terkait materi tentang Q. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dari segi materi ataupun dari presentasi kami. Saya Saki Fikran Kasmada mewakili teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.